Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Aulia Rahim, BP 2010-86-1028. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. First of all, I would like to say thank you buat teman-teman yang udah berkenan hadir pada Zoom kita malam ini. Saya minta waktunya sekitar 10-15 menit, dan semoga 10-15 menit ini cukup buat teman-teman memahami maksud dan pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Judul public speaking saya kali ini adalah kenapa harus ada standar. Cia, lu badan lu kurus banget sih. Kenanga, itu kayak badan lu makin gendut ya? Ya, dari dulu kok kayaknya lengan lu makin gede aja. Sar, coba minum susu deh biar cepet tinggi gitu. Tersinggung nggak lo dengernya? Kayak sakit hati gak sih dengernya? Di saat kita sendiri yang punya badan ini udah sampai stres, udah sampai diet keras, olahraga terus-terusan, dan dengan gampangnya kalimat-kalimat tersebut dilontarkan ke kita. Dan pasti lu semua pada ngerasa kayak kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang udah biasa lu denger sehari-hari. Salah gak sih itu sebenarnya? Bagaimana kalimat-kalimat seperti ini jadi kalimat-kalimat biasa yang lu denger setiap hari? Sedangkan kalimat-kalimat ini aja bukan pujian. Ini bukan suatu kalimat yang harus kita terima dengan lapang dada gitu. Karena mungkin bagi sebagian orang ada yang dengar itu seperti kata-kata atau kalimat yang biasa. Tapi bagi kita yang orang itu langsung ngomong ke kita, sakit hati gak sih? Maksudnya apa yang orang nggak tahu itu badan ini adalah bukti nyata dari kebahagiaan kita. Badan ini bukti nyata kalau gue makan dengan baik sehari-harinya. Gue menjalani hidup seperti apa yang gue mau. Kenapa? Apa yang salah dengan hal tersebut gitu? Kenapa saya harus menghindari atau mengubah bentuk badan yang saya miliki? 2020 akhir sampai 2021 awal, saya sedikit depresi mengenai tubuh yang saya miliki, karena selama makin lama tuh makin bertambah berat badan saya gitu. Apalagi karena pandemi, jadi kegiatan atau aktivitas saya yang di luar ruangan itu semakin sedikit, jadi kegiatan sehari-hari cuma makan, tidur, duduk, makan, tidur, duduk gitu aja. Ucapan orang lama-lama jadi makin menusuk hati dan bikin saya stres. Saya kira coba diet keras sehari, bahkan saya cuma makan nasi segumpal tangan doang, itu sehari. Habis itu kalau misalnya saya lapar, saya paling minum air putih banyak-banyak, atau saya coba ngemil 1 butir telur, itu sehari ya. Oleh saya senang nih, karena akhirnya nih badan bakal berubah. Akhirnya nih gue bakal menuhin, akhirnya orang gak bakal caci-caci lagi atau ngomentarin badan gue lagi nih. Dan apa yang saya tidak sadari sekarang, apa yang tidak saya sadari waktu itu, bukan sekarang, bukan badan saya yang harus diubah, tapi perspektif diri saya gitu. Banyak orang atau manusia di dunia ini yang sangat terikat dengan pikiran-pikiran negatif di otak mereka yang mengatakan bahwa lo tuh belum cukup bagus, you're not good enough gitu loh. Dan ini terjadi karena kita sendiri bahkan tidak menerima badan yang kita miliki gitu loh. Kalau lo mau melepas dari pikiran-pikiran negatif tersebut, hal pertama yang harus lo lakukan itu cintai, terima, dan pahami tubuh yang lo miliki. Karena gini, ini orang lahir dengan badan dia seperti ini dari lahir gitu loh. Masa kita menyebut itu badan dia salah? Dia lahir emang dari dulu genetik keluarga dia emang gendut. Dia genetik dia dari dulu kurus. Masa kita sampai dia besar dia seperti itu, masa kita mau tiba-tiba ngomong, badan lu kok gendut banget, badan lu kok kurus banget, badan lu kok pendek banget. Masa kita mau ngomong kayak gitu loh. Terus lagi, apa itu ideal gitu loh. Untuk apa kita harus ideal? Buat siapa? Ideal ini sendiri menurut saya tuh cuma diciptakan biar orang-orang di dunia itu ada patokan. Begini loh yang bagus. Tapi dengan mengatakan hal tersebut kan bukan berarti kewajiban kita harus kita penuhi gitu loh. Kita nggak harus ideal seperti apa yang orang ciptakan gitu loh. Ideal ini menurut saya tuh kayak peraturan gitu loh, biar ada batas aja, biar kayak manusia tahu ini loh, begini loh gitu loh. Begini loh badan yang bagus. Tapi kan kita nggak harus
Semua orang nggak harus memenuhi ideal-ideal yang diciptakan oleh orang-orang yang bahkan kita tidak tahu itu ideal dari mana gitu loh. Dan bisa jadi tuh ide orang-orang yang disebut, misalnya gini nih, Tiara badannya ideal deh, badan ideal tuh kayak Tiara gitu loh. Disebut kayak begitu. Bisa jadi Tiara badannya begitu karena dia dari lahir seperti itu gitu loh. Ya untung-untung karena dia emang ideal tuh ya karena dia dari lahir begitu. Kita yang dari lahir bukan seperti itu, masa kita harus memenuhi seperti Tiara gitu loh. Kan enggak, maksudnya tuh kenapa harus ada ideal dan kenapa harus ada standar gitu loh. Kenapa orang-orang berpikir kalau apa yang menurut orang-orang banyak itu bagus dan lu harus seperti itu gitu. Poin pentingnya tuh kita tidak mungkin menyebut begini salah, begitu salah gitu loh. Karena tidak ada benar atau salah kalau membahas tentang tubuh seseorang gitu loh. Dan lagi tuh kalau kalian let other people perception of you dictate your behavior, kalau lu ngebiarin pemikiran orang, perspektif orang lain terhadap diri lu sendiri mendikte bagaimana perilaku dan aktivitas yang lu lakuin, lu nggak bakal pernah grow as a person. Tapi kalau lu ngebuka diri lu, you leave yourself open untuk bereksperience, untuk mencari pengalaman baru, ini membuka diri sendiri ini bukan berarti lu terima mentah-mentah apa yang dikasih tahu orang. Membuka diri sendiri ini, live yourself itu maksud saya ini dia ngasih tahu A nih bla 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 bla, dia ngasih tahu B bla bla bla. Tapi lu saring lagi nih, lu filter lagi. Yang A dia sampaikan ini udah benar belum dari awal sampai akhir. B yang dia sampaikan ini udah benar belum dari awal sampai akhir gitu loh. Bukan lu mentah-mentah oh ya begini ya. Itu bukan cara untuk bereksperience gitu loh. Nah, dengan lo sudah membuka diri lo untuk bereksperience, lu baru dari situ lu bakal berkembang dan belajar sebagai seseorang gitu, sebagai seorang manusia gitu. Dan body shaming ini udah jadi norma sosial yang nggak benar, yang udah berkembang di seluruh dunia termasuk terutama Indonesia. Apa sih sebenarnya body shaming? Body shaming ini berupa tindakan mengkritik tubuh kita sendiri terhadap tubuh orang lain di depan mereka ataupun di belakang mereka. Disadari atau enggak, body shaming ini sendiri udah membunuh the same way as the cancer does. Kayak udah cara body shaming ini membunuhnya sama kayak kanker gitu loh. Dan sebagian besar orang nggak menyadari hal itu dapat sangat mempengaruhi kesejahteraan individu dalam banyak kasus. Dan biasanya ini tuh mengaruh ke gangguan makan atau bunuh diri. Body shaming ini melampaui bentuk dasar seperti mempermalukan gemuk atau mempermalukan masalah kurus atau mempermasalah tentang tinggi badan dan cantik atau tidaknya. Terkadang body shaming juga masuk hal-hal seperti itu gitu loh. Tapi masalahnya tuh apapun bentuk dan apapun bentuknya mempermalukan tubuh orang itu nggak pernah bisa kita katakan benar. Atas nama korban body shaming, saya ingin kalian tahu kalau belum bercanda terhadap badan seseorang itu tidak lucu. Tidak masalah itu sengaja atau tidak disengaja, bercanda tentang tubuh seseorang itu nggak pernah seharusnya dimulai gitu loh. Maksudnya tidak harus ada bercandaan yang dimulai dengan tubuh seseorang. Karena lu nggak tahu nih, di belakang itu lu ngasih tahu di gini nih, lu badan lu begini, lu badan lu begini. Di belakang dia lu nggak tahu struggle apa yang udah pernah dia jalanin, struggle apa yang selama ini dia coba tinggalin, dia coba jauhin, tapi lu ungkit-ungkit lagi nih. Nggak boleh begitu. Dan lagi tuh, kita sebagai manusia kadang juga tidak sadar ya, manusia itu kadang serakah dan pantang kalah gitu, pantang kalah. Nah, kita harus itu tuh yang dikurang-kurangin lagi. Dan biasanya tuh kalau saya selama ini jadi korban terhadap orang-orang dewasa. Saya nggak tahu ya bagaimana pola pikir, maksudnya saya tidak tahu bagaimana bentuk aware tentang body shaming ini dulu di zaman-zaman dahulu, tapi yang jelas saya mau fokus kepada teman-teman yang zaman sekarang pasti menemukan orang yang seperti itu gitu, orang yang body shaming itu dia anggap gampang aja, dia ngerasa kayak kalau dia meninggikan diri dia sendiri depan orang lain, dia merasa dia menang gitu loh, dia senang dengan hal-hal tersebut gitu loh.
Terus lagi body shaming ini juga tidak seharusnya menjadi kalimat pembuka kalau lu ketemu sama orang yang udah lama lu nggak pernah ketemu gitu loh. Udah lama nih nggak ketemu, eh kayaknya lu berat badannya makin tambah aja ya, tuh lengan lu makin gede aja tuh, kurang-kurangin makan deh gitu. Terus atau enggak, ya Allah badan lu makin kurus aja kayak tiang, padahal kita udah 5 tahun nggak ketemu. I mean, itu nggak make sense sebagai kalimat pembuka lo bertemu dengan orang lain gitu loh. Dan saya mencontohkan ini karena saya sudah pernah mengalami hal tersebut gitu loh. Saya sudah pernah merasakan hal tersebut di mana saya sendiri bahkan mencoba, saya nih udah sampai se-stres itu, saya sudah mencoba meninggalkan pikiran-pikiran buruk itu dari diri saya sendiri, tapi saya dengar lagi tuh hal-hal seperti itu. Saya jadi kayak, atau gue coba nerima badan gue sendiri salah ya? Masa saya sampai berpikir seperti itu lagi gitu loh. Padahal saya udah mencoba untuk menguatkan diri kalau enggak, badan gue begini, gue harus cintain. Ini nggak salah. Karena tuh dari awal gue udah begini gitu loh. Kalau orang nggak suka ya udah, yang penting gue suka sama badan gue sendiri gitu. Saya juga tumbuh di mana orang-orang berpikir tidak apa-apa saling mempermalukan sepanjang hidup mereka gitu loh. Orang-orang akan memberitahu saya kayak apa yang menurut mereka benar, dan mereka berasumsi kalau saya tidak sesuai dengan bagaimana orang-orang seharusnya gitu. Kayak lu terlalu kurus, lu terlalu gendut gini-gini. Mereka pikir kayak yang mereka katakan itu benar gitu loh. Makanya tuh kalau lu berpikir yang lu katakan atau pendapat ekspresi lu itu benar, nggak apa-apa lu kasih tahu. Tapi kalau makanya orang bilang, ada pepatah yang bilang, diam itu emas. You better shut your mouth if you can't say something good gitu loh. Lu lebih baik diem deh daripada lu mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak lu ucapkan, tapi lu ucapkan. Lu merasa nih lu bener nih. Pikir lagi, yang lu rasa bener itu dengan pemikiran orang dan pendapat orang, cara pola pikir orang yang berbeda-beda, itu nggak selalu bener gitu. Bukan berarti gue juga udah pernah ngalamin kok, tapi gue udah bisa move on dari hal begini. Bukan berarti lu bisa kasih tahu orang, lu bisa ceramain orang begini dengan tanggapan, dengan pikiran kalau dia dengan gue kata-katain begini pasti dia bakal berusaha jauh dari hal itu, pasti dia bakal berusaha bangkit dari penderitaan dia kayak gitu. Gak semua orang yang tiap dikasih tahu hal yang menyakitkan hati itu bakal jadi motivasi, tapi bisa jadi itu malah jadi bumerang, jadi bikin dia sakit hati dan lu melakukan hal yang tidak benar gitu loh. Sejak saya masih muda, saya selalu bertanya nih, kenapa kita harus melabeli satu sama lain? Dengan kata sifat, mengapa kita harus melabeli sebagai gemuk atau kurus, pendek atau tinggi gitu loh? Saling melabeli kalau dia lebih baik, lu nggak lebih baik dari dia gitu lah. Karena dengan melakukan itu kita membiarkan diri kita sendiri percaya kalau penampilan kita sebenarnya lebih jauh penting daripada siapa kita sebagai manusia gitu loh. Siapa lu sebenarnya as a person. Kita harus berhenti mempermalukan diri kita sendiri. Untuk berhenti mempermalukan orang lain, saya ingin Anda semua tahu bahwa tidak ada cara yang benar atau salah untuk memiliki tubuh. Tubuh Anda adalah kecintaan yang memang harus Anda cintai gitu loh. Jadi di sini untuk setiap orang, Anda yang pernah meragukan harga diri Anda sendiri, coba tebak Anda cantik itu Anda sudah berjuang gitu loh. Anda sudah belajar bagaimana mencintai diri Anda sendiri. Kamu cantik untuk jiwamu, untuk pikiranmu, dan juga batin dan hatimu gitu loh. Untuk seberapa banyak yang telah kamu lalui, seberapa jauh kamu telah datang, dan yang paling penting itu untuk tubuh yang Anda miliki. Kamu melakukan ini karena alasan mengapa kepositifan bukan hanya tren gitu loh. Saya berbicara di sini karena suatu alasan kita melakukan ini untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk teman-teman, dan untuk anak-anak di masa depan, untuk orang-orang yang kita kenal, cinta, dan kita peduli gitu. Kita melakukan ini untuk diri kita sendiri, dan yang terpenting untuk korban body shaming. Saya tidak mengatakan ini tuh hari ini untuk menawarkan apa solusinya,
Tapi saya di sini tuh untuk menginspirasi teman-teman. Saya berbicara untuk mendapatkan teman-teman berpikir bahwa masalah ini seharusnya udah harus kita selesaikan gitu loh. Ini tidak harus berlanjut. Setidaknya untuk body shaming ini berkurang menjadi self love gitu loh. Saya di sini untuk menginspirasi Anda untuk nggak pernah takut untuk membela diri Anda sendiri untuk semua orang yang lain, dan saya harap tren sosial yang salah ini segera berhenti gitu loh, karena saya sendiri tidak mungkin bisa memberhentikan suatu tren yang sudah bersifat universal kayak body shaming ini. Tapi kita bisa mulai dari perubahan-perubahan kecil dari dalam diri kita dan sama-sama membuat perubahan agar teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama, dan semoga body shaming ini berhenti. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih juga waktunya. Saya Sarah Uli Rahim, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.